Salam Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan dasar kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari Roma 12 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Kita terlalu sering mengenali ayat ini dan bisa jadi sudah berulang kali membacanya. Kalau tidak salah, ada nyanyiannya juga. Namun seringkali kita masih kurang memahami bagaimana berlaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita belajar pelan-pelan sehingga kita bisa berlaku dengan benar sesuai kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini. Beberapa hari yang lalu, selama 2 hari, saya ikuti acara nonton bareng film bioskop. Saya nonton film bersama komunitas yang berbeda karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Hari pertama yaitu Sabtu, saya nonton film bersama komunitas alumni sekolah SMP saya. Hari kedua saya nonton film bersama guru-guru se-Surabaya atas undangan dari PGRI Kota Surabaya. Dari 2 hari itu kesan yang saya dapatkan berbeda. Hari pertama saat keluar dari ruangan, banyak di antara penonton yang merasa film ini tidak jelas arahnya mau kemana. Kesan yang didapat hanya dendam, kekerasan, dan adegan seksual yang terlalu menonjol. Oleh karena itu, kami yang menyaksikan film ini seperti tidak puas dan kecewa. Hari kedua ada film lain yang saya lihat. Film tentang perjuangan Angkatan Udara dalam mempertahankan kemerdekaan. Settingnya dibuat tahun 1947. Di akhir acara, saat penonton keluar dari ruangan, ada kesan sama yang kami dapatkan. Kesan bangga, rasa patriotisme atau cinta pada tanah air, dan juga menumbuhkan semangat perjuangan dalam diri kami. Kami semua puas dan berkesan dengan film yang ditayangkan. Kedua film yang disaksikan masih sama-sama baru, tapi hasil yang didapatkan bisa berbeda. Mengapa demikian? Karena perbedaan kualitas film yang dilihat dan yang dikonsumsi. Hari ini sejenak kita koreksi hidup kita. Apa yang masuk dalam pikiran, mata, dan hati kita belakangan ini? Apakah sesuatu yang membangun iman, menumbuhkan cinta pada Tuhan, atau hal-hal yang melemahkan, merusak pikiran, dan menjauhkan kita dari kasih Kristus? Firman Tuhan mengajarkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bagaimana kualitas kita dalam mengikut Tuhan Yesus selama sekian tahun ini? Saatnya kita tambahkan kerajinan kita jadi penuh semangat dan penuh gairah. Tiap hari tambah cinta dengan Tuhan Yesus. Kita perlu memompa iman kita supaya tidak kempis. Kita perlu mengencangkan iman kita supaya tidak kendor. Tambahkan porsi bacaan kitab Anda, jangan malah dikurangi. Tambahkan jam doa Anda, jangan malah dihabisi. Tambahkan waktu-waktu untuk menaikkan pujian dan penyembahan, lebih lagi hari demi hari. Kami punya gerakan baca Alkitab setiap hari yang kami ulangi setiap tahun. Bahkan tahun ini adalah menginjak tahun yang keempat. Kalau tahun depan kami akan mengulangi lagi, berarti sudah masuk tahun yang kelima. Tanpa kami mendapatkan piagam atau sertifikat atau gelar, kami terus setiap hari baca Alkitab dalam porsi yang banyak setiap hari yang kami ulangi setiap tahun. Kami mulai tahun 2018. Belum lagi ada jam-jam untuk mendengarkan firman Tuhan dan doa bersama. Kami terus tambahkan porsi untuk membangun manusia rohani kami dengan berbagai cara, supaya kami tetap fokus pada
apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Hari demi hari kita perlu paksa daging ini untuk terus tahan dan bertumbuh dalam Tuhan. Meskipun kadang rasanya nggak enak. Baca firman Tuhan lagi, doa lagi, pujian penyembahan lagi, dengar khotbah lagi. Tapi tidak ada cara lain, tidak ada cara instan untuk bertumbuh dalam Tuhan. Tidak bisa semalam kemudian iman kita jadi makin kuat. Tapi diperlukan proses hari demi hari, waktu demi waktu. Oleh karena itu, tanggung jawab kita untuk menjaga supaya kerajinan ini tidak kendor. Roh ini tetap menyala-nyala, dan pada akhirnya kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Jangan sampai kesibukan pelayanan menghancurkan persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai banyaknya pengetahuan kita tentang Tuhan malah membuat kita kehilangan pengenalan kita pada Tuhan. Tetap fokus dan pertahankan semangat. Hari ini ketika rekaman ini dibuat, tanggal 21 Desember, usia pertobatan dan pelayanan saya masih 6 tahun. Atau sudah menginjak 6 tahun. Ketika Tuhan panggil saya untuk melayani Dia lagi, yang kedua kali. Jejak-jejak yang saya buat bersama dengan Tuhan terlalu banyak. Tapi saya tidak mau puas diri. Saya mau terus jalan sama Tuhan, menghasilkan jejak-jejak langkah yang baru di tahun-tahun berikutnya. Saya memulai melayani Tuhan tahun 1995. Saat itu Tuhan panggil saya untuk melayani anak-anak pelajar. Dan saya tekuni pelayanan itu sejak tahun 1995 sampai tahun 2008. Namun sayang sekali di tahun-tahun berikutnya sempat terputus karena saya mulai meninggalkan Tuhan. Lalu tahun 2015 sampai hari ini, saya penuhi panggilan Tuhan yang kedua dalam hidup saya. Tidak sekalipun saya kehilangan semangat dan cinta saya pada Tuhan untuk kesekian kalinya. Mari kita sama-sama kerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita, melalui kapasitas yang Tuhan percayakan untuk kita masing-masing. Layani Tuhan di tempat Anda bekerja. Layani Tuhan di tempat Anda sebagai seorang ibu rumah tangga. Layani Tuhan sebagai Anda seorang kepala keluarga. Layani Tuhan kalau Anda masih seorang karyawan, seorang pegawai, atau seorang yang masih menempuh pendidikan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami. Ini komitmen kami, Tuhan. Kami mau setia mengikut Engkau. Kami mau tambah hari tambah cinta Tuhan. Kami tidak mau kendor kerajinan kami hanya karena kami merasa kami ini kan sudah tua, kami ini kan sudah banyak pengalaman, kami ini kan sudah terlalu banyak aktivitas. Tidak Tuhan, tapi setiap hari, makin tahun kami mau Tuhan, setiap hari makin mengasihi Engkau, makin maksimal memberi yang terbaik dari diri kami untuk Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau kendor sedikit pun. Kami mau tetap menyala-nyala roh kami dalam mengikuti Engkau. Kami tetap mau semangat ya Tuhan. Sekalipun usia kami bertambah makin tahun makin tua. Sekalipun fisik kami tidak sebaik beberapa tahun yang lalu. Sekalipun ya Tuhan kondisi yang kami hadapi hari-hari ini tidak menyenangkan. Secara ekonomi, secara keluarga, atau secara kesehatan dan sebagainya. Tapi tidak ada satupun yang boleh memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami tetap mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang dikatakan orang pada kami tidak mau peduli. Kami tetap mau mengasihi Tuhan. Apapun kondisi hidup kami tidak mau jatuh. Kami tetap mau melihat pada Tuhan. Apapun yang menghambat kami di waktu kemarin, bahkan mungkin hari ini ada hal yang mencoba hambat kami tetap mau pandang ke atas. Kami tak mau pandang Tuhan Yesus. Kami tak mau setia melayani Tuhan. Kami tak mau setia mengikut Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi komitmen kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri tahun ini biarlah menjadi komitmen kami yang kuat. Untuk kami akhiri tahun ini dengan penuh kemenangan. Dan masuk di tahun yang baru. Dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, dan keajaiban-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas mulai pagi
sampai malam dan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang terus hari demi hari tambah cinta Tuhan dan membuat roh kita terus menyala-nyala tanpa dipadamkan oleh apa dan siapapun juga. Salam dari saya Yogi Harjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai kali akhir. Tuhan Yesus memberkati.